Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes adapter charger versi murah yang support PD 25W, namanya dari brand Farkverk. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 27.000, tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Farkverk 25W yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lumayan bagus kemasannya walaupun harganya murah. Lalu di dalamnya ada mika seperti ini. Lalu kita akan dapat adapter charger Farkverk yang saya beli ini warna abu-abu, seperti ini fisik adapter chargernya. Dari sisi tampilan desain ini menggunakan dual warna abu-abu dan hitam. Lalu di sini ada tulisannya VK, lalu di sini ada tulisannya 20W fast charging. Oke, kita lihat dari sisi ini kosong. Dari sisi port dia modelnya seperti ini, maksudnya colokan ya, kok port saya berkata seperti itu. Oke, dari sisi sini ada spesifikasinya. Lihat ini model TC04, output maksimalnya ini 12 volt kali 2 ampere, kurang lebih ya di 25W ya. Lihat ini 12 volt kali 2 saja sudah 24W, 0,8 ya, kira-kira ya menghitung ke 25W. Kalau pengen tahu seluruh lainnya, lihat ini 9 volt kali 2,77 ampere. Oke, kita lihat dari sisi port. Lihat ini menggunakan single port PD yang warnanya oranye, ada tulisannya PD 25W. Dari sisi build quality, coba ya kita amati ini finishingnya. Dari sisi sablonan lumayan tulisannya ya, sudah lebih dari cukup untuk adapter charger harga 27.000. Lihat finishingnya, sambungan casing abu-abu ke hitam, lihat lumayan rapi. Lihat, nah lihat dari sisi tulisannya juga ini 25W fast charging juga lumayan rapi. Nah lihat ini cukup rapi, ukuran adapter charger 27.000-an. Lalu lihat dari sisi spesifikasi juga sangat rapi. Tulisannya agak besar ya, menurut saya standar lah ya, tapi rapi. Kemudian dari sisi tulisan PD 20W, lihat ini portnya juga sangat rapi. Oke, coba dari sisi tempel magnet, ini saya ada magnet. Nah biasanya adapter charger yang murah itu ya kualitasnya sesuai dengan harga. Coba saya tempelkan, oh ternyata tempel magnet. Nah tidak usah komplain ya, ingat harga. Oke, lanjut kita lihat dari sisi diketok-ketok. Nih ini saya ada pembanding sama adapter charger polosan. Pertama coba kita dengarkan dahulu adapter charger polosan seperti apa suaranya. Lihat ini saya ketok-ketok 1, 2, 3. Nah seperti ini suaranya. Coba saya ketok-ketok lagi, bahkan ada prak tek gitu ya. Oke, sekarang kita ketok-ketok untuk adapter charger Farkverk. Saya ketok-ketok sekarang. Nah, lebih berbobot atau lebih tebal casingnya Farkverk daripada adapter charger polosan ini. Coba saya ketok-ketok lagi ya, silahkan didengarkan. Nah, lebih tebal, lebih kokoh. Jadi dari sisi build quality menurut saya sudah lebih dari cukup lah ya. Tes protokol istirahat cepat saya menggunakan dual USB dokter ya, yaitu dari brand Koshi dan Finersi. Pertama coba dari sisi USB dokter Finersi dahulu untuk tes protokol istirahat cepatnya. Saya hubungkan dahulu. Nah ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel Vivan 240W. Lihat ini ya. Nah oke, sekarang saya masuk ke menu fast charging. Saya buat auto detect. Nah ini kita tunggu sebentar. Nah lihat ternyata yang aktif PD 3.0 dayanya 22W, bisa dilihat di sini. Sedangkan yang ada di sini tulisannya 25W. Nah ya, tidak sesuai dengan tulisan. Nah tidak usah komplain, ingat harga. Oke, kembali ke protokol istirahat cepat. Nah lihat ini dia supportnya Samsung support, Huawei support maksimalnya 12V ya. Kemudian QC 3.0 dan 2.0 dia juga support. SuperVOOC Pump Express dia tidak support. Lihat ini protokol sebentar ya. Nah lihat ini ya, bisa dengan menggunakan kabel. Nah ini dia support PPS benar 22W. Nah ya PD-nya 20W. Tidak kurang sesuai dengan tulisan ini. Padahal sekali lagi tulisannya kan 20W ya. Tidak usah komplain, ingat harga. Oke, kembali ke Koshi. Lihat dia voltasenya support 5V sampai 12V. PPS-nya support ini 11V 2 ampere sama dengan 22W. Sudah sesuai. QC 2.0 maksimal di 12V, QC 3.0 maksimal juga di 12V. Tes PD trigger. Nah,
buat teman-teman mungkin ada yang kurang paham, PD Trigger itu menjelaskan atau melakukan tes tentang PD 2.0, 3.0, PPS, QC 4, QC, PD 3.1 dan EPR AVS. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya sederhanakan menjelaskan tentang struktur ampere dan volt dari adapter charger yang kita tes. Lihat ini ya. Nah, PD triggernya sesuai dengan protokol ISAE cepat tadi, maksimal di PD 22 watt. Lihat ini, dia juga 22 watt. Nah, sekali lagi kalau kita samakan dengan tulisan ini, ternyata tidak sama. PD 20 watt ini maksimal di 22 watt. Oke, sekarang kembali ke sini. Lihat, dia support 5 volt, 9 volt, 12 volt, hingga 11 volt dan 5,9 volt. Nah, ini. Kemudian ampernya dia support 3 ampere, 2,22 ampere, 167. Maksimalnya paling tinggi ininya 3 ampere. Nah, kalau kita lihat dari sisi sini, lihat. Dari sisi spesifikasi sedikit ada perbedaan. Lihat. Kalau spesifikasi kan 9 volt kali 2,77 ampere. Sedangkan di sini 9 volt kali 2,22 ampere. Itu yang membuat PD triggernya di bawah 25 watt. Tes ripple adapter charger Fark. Mungkin teman-teman ada yang belum paham apa itu ripple. Ripple itu sebuah arus yang tidak kita inginkan dalam sistem kelistrikan. Nah, ini ya. Nah, tujuan dari adapter charger ini mengkonversi dari arus AC dirubah ke arus DC untuk dimasukkan ke dalam sebuah device yang kita chargingkan yang membutuhkan arus DC. Nah, sebagian ada listrik yang arusnya AC ikut masuk ke dalam device kita yang itu dimungkinkan bisa merusak sistem charging device yang kita charging. Nah, itu yang namanya ripple. Jadi ripple itu arus AC yang sebagian kecil ikut masuk ke dalam sistem charging ke device yang kita chargingkan. Umpama contoh lainnya, ibaratnya sebuah masker. Nah, tujuan dari teman-teman menggunakan masker kan untuk menyaring udara dari debu. Nah, kadang ada sebagian debu yang ikut masuk, itu namanya ripple. Semakin nilainya tinggi sebuah ripple, itu semakin buruk karena yaitu dampaknya bisa negatif ke device yang kita chargingkan. Kalau misalnya tadi contoh masker kan ya bisa merusak pernafasan kita. Oke, sekarang kita kembali ke ripple. Ini coba saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger Belstar 30 watt. Pertama dari Fark dahulu, beban power bank ini 18 watt inputnya. Lihat ini ya, saya masuk menu ke ripple. Nah, lihat ripple-nya coba ini saya rubah dahulu ke mode fast charging. Lihat ini ya, fast chargingnya aktif. Coba kita kembali ke sini dahulu. Nah, lihat ini sebentar. Nah, lihat 18 watt. Oke ya, sudah masuk ke fast charging. Sekarang kita masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini ripple. Nah, ini hasil ripple-nya. Coba saya pause secara acak ya. Nah, ini ternyata dia mencapai 164 mV. Hasil ripple-nya ke power bank beban input 18 watt. Sebagian teman-teman ada yang berpendapat kalau ripple-nya itu maksimal yang dianggap standar loh ya. Itu 150. Nah, kalau ini 164 menurut teman-teman ada yang berpendapat itu kurang bagus, tapi ya tidak usah komplain, ingat harga. Sekarang coba saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger dari Belstar. Nah, ini sudah saya ganti dengan adapter charger Belstar, fast chargingnya aktif ya, beban daya 18 watt. Lihat ini hasil ripple-nya. Kita tunggu sebentar, coba saya pause secara acak ya. Lihat ini, kalau Belstar mencapai 127, masih lumayan lebih rendah Belstar dibandingkan Fark. Tapi ya memang beda harganya. Kalau Belstar ini harganya sekitar di atas 50.000. Kalau Fark cuma harga 30.000 ya. Saya tidak mengatakan buruk, tapi ya sesuai dengan harga. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt saya hubungkan dahulu. Lihat start dari baterai 3%. Kita tunggu sebentar di digital display yang ada di kabel ini. Lihat PD-nya aktif dengan daya mencapai 10 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. Nah, ingat, ini ponsel era tahun 2017-2018. Daya segini sudah cukup bagus sekali. Walau mungkin di era sekarang dianggap rendah ya, tapi pada tahun itu sudah cukup bagus sekali. Support PD atau fast chargingnya aktif ya ke ponsel iPhone. Tentunya juga bisa digunakan untuk charging ke ponsel iPhone seri di atasnya seperti iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya dengan status PD atau fast charging aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt karena secara
adapter charger bawaan Samsung ini menggunakan USB-A. Jadi saya menggunakan kabel modifikasi saya seperti ini, yaitu menggunakan OTG. Ya, tujuannya untuk memanipulasi data biar adaptive fast chargingnya itu aktif. Lihat, saya buat seperti ini. Nah, USB-A to OTG USB-C. Oke, kalau tidak menggunakan seperti ini, perkiraan fast chargingnya tidak aktif. Saya sudah melakukan tes tentang hal seperti itu. Silahkan cek di video sebelumnya ya. Oke, lihat ini sudah saya hubungkan. Oke, saya hubungkan dahulu. Lihat, start dari baterai 5%. Coba kita nyalakan, fast chargingnya aktif. Nah, kalau langsung menggunakan kabel PD, situ sih tidak bisa. Saya sudah melakukan tes tentang hal itu. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy ya. Lihat, yang aktif FCP dengan struktur daya 8,5 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Dari teori adaptive fast charging Samsung 15 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Ripple-nya lumayan tinggi ya. Ternyata dia mencapai 237. Kalau standarnya maksimal itu sekitar 150. Ada teman-teman yang berkata seperti itu, tapi ya kenyataannya seperti ini. Jangan komplain, ingat harga. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt saya hubungkan lewat kabel PD. Lihat, start dari baterai 6%. Kita tunggu sebentar. Quick chargingnya aktif. Bisa tidak di sini ya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy ini ya. 6,5 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14, sekian watt. Dari teori quick charging 18 watt yang aktif protokol saya cepat QC 3.0. Sekarang saya coba masuk ke menu Ripple. Nah, lihat hasil Ripple-nya juga tinggi ke Xiaomi. Lihat, mencapai 108. Lihat, coba saya pause secara acak ya. Mencapai 185 MV. Dari standarnya paling standar lah ya, yaitu batas maksimal sebuah Ripple itu ada teman-teman yang berkata sekitar 150. Ini di atas dari 150 MV ya. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt saya hubungkan lewat kabel PD. Lihat, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar fast chargingnya aktif atau tidak ya. Ternyata coba saya lihat dari sisi sini, ternyata fast chargingnya tidak aktif. Nah ya adanya seperti ini. Coba saya cabut lalu saya colokin lagi ya. Nah, sebentar, biasanya aktif fast chargingnya. Kita tunggu sebentar. Oh ya, ternyata tidak aktif fast chargingnya. Oke, biarkan saja. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0. Lihat ini. Dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9 watt. Nah, sudah sesuai ya. Indikator fast chargingnya tidak aktif karena dayanya juga di bawah 10 watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini Ripple-nya. Coba saya pause secara acak ya. Nah, ini dia mencapai 140 MV. Tes ke Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat jalur PD secara langsung. Lihat ini. Sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 23%, indikator yang aktif fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif. Dengan struktur daya 4,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Kalau ke Oppo Reno atau VOOC 20 watt ya kira-kira ampernya yang dinaikkan. Tapi voltnya 5 volt. Nah, lihat. Nah, ya oke. Sekarang kita masuk ke Ripple. Lihat ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, mencapai 128 MV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 20%. Tapi kok cuma mentok di petir 1 seperti ini ya. Coba kita cek dari sisi tulisan. Cuma charging saja, standar charging. Ya, adanya seperti itu. Oke. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya PD 3.0 yang aktif. Dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,7 watt. Nah, oke. Oh, tapi tadi pertama kali colok tadi mencapai maksimal 14,6 watt. Tapi ya, realnya dia segini ya. Dan notifikasinya juga tidak support quick charging atau super charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Coba saya pause secara acak. Mencapai 81 MV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt.
Saya hubungkan langsung lewat kabel PD. Lihat ini, charging saja juga. Nah ya, adanya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari sisi struktur daya. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 5 volt kali, ini 5 volt, maksudnya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,7 watt. Lihat ini, PD 3.0 yang aktif tadi pertama kali colok mencapai 14,6 watt. Lihat ini. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini hasilnya. Coba saya pause secara acak ya Ripple-nya. Nah lihat ini 136 MV hasil Ripple-nya. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD secara langsung. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 1%. Nah oke, tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB terkoneksi. PD 3.0 yang aktif tapi dayanya sangat buruk. Lihat ini, sangat rendah. Lihat, mentok di 7,1 watt dengan satu daya 4, lumayan naik. Lihat ini, dia naik ya. 4,8 volt kali 2,3 ampere sama dengan 11,2 watt. Kalau seperti ini menurut saya ya berada di area fast charging Infinix 18 watt ya. Lihat ini. Nah tadi pertama kali colok 14,6 watt. Nah sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause secara acak. Sangat besar sekali hasilnya. Mencapai 182 MV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 watt. Ini coba saya menggunakan kabel sakti I2C. Lihat sudah saya hubungkan. Start dari baterai 40%. Direct charging ternyata aktif dengan menggunakan kabel sakti I2C. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di KOSI, DC yang aktif protokol ISA cepatnya dengan satu daya 9,2 volt kali 2,3 ampere sama dengan 22 watt. Lihat ini. Nah ini mencapai titik daya maksimal berdasarkan tes protokol ISA cepat. Dia tadi maksimalnya kan PPS-nya atau PD-nya 22 watt. Lihat ini, mencapai titik maksimal ternyata di ponsel Realme. Dari charging statusnya aktif. Coba saya tes Ripple. Lihat ini Ripple-nya mencapai, coba saya pause secara acak, 97 MV hasil Ripple-nya, lumayan rendah. Tes ke itel RS4 power charging 45 watt. Nah ini coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti, apakah ngefek atau tidak. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 12%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak. Tidak ada desimalnya ya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol ISA cepat yang aktif PPS dengan satu daya 8,2 volt atau 8, sekian volt ya kali 2,2 ampere sama dengan 22 watt. 23 watt, masih naik terus. Cukup bagus ya ketika dikombinasikan dengan ada kabel sakti. Lihat, dia mencapai ke 25 watt. Nah ya, kalau ini disetarakan ya setara dengan kurang lebih ya power chargingnya itel 45 watt, biasanya stabilnya segini. Nah cukup bagus sekali performanya. Sekarang masuk ke menu Ripple. Lihat hasil Ripple-nya, coba saya pause secara acak, mencapai 109 MV. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 7%. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Lihat yang aktif PD 3.0 mencapai titik daya maksimal 25 watt. Tidak rasional. Nah lihat ini, tidak normal, padahal secara protokol ISA cepat maksimalnya di 25 watt, di 22 watt ya. Tapi ini mencapai real sesuai dengan spesifikasinya ini. Nah, PD 25 watt. Nah, unik adapter charger ini. Nah, intinya ya sudah rasional sesuai dengan spesifikasi, tapi berdasarkan tes protokol ISA cepat tidak rasional. Oke, sekarang kita masuk ke Ripple. Lihat ini hasil Ripple-nya, coba saya pause secara acak ya. Nah, lihat ini mencapai 181 MV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah lihat ini ya, dia ternyata fast charging yang aktif kalau di Samsung A36 super fast charging Samsung 45 watt. Start dari baterai 7%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol ISA cepat yang aktif PPS. Dengan satu daya 8,1 volt kali 1,9 ampere sama dengan 15, sekian watt. Nah ini dayanya di atas 15 watt.
Kalau kita berkaca pada struktur daya atau menggunakan dasar struktur daya, ketika dayanya di atas 15 watt otomatis masuk ke dalam super fast charging Samsung 25 watt. Tapi secara notifikasi fast charging Samsung 15 watt yang aktif. Oke, sekarang kita coba masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya dia. Coba saya pause secara acak. Nah, ini dia mencapai 71 MV hasil Ripple-nya ke ponsel Samsung A36. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat, sudah saya hubungkan. Quick charging yang aktif, start dari baterai 2%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Dengan struktur daya ini masih naik ya kira-kira dayanya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini. Dia sudah mencapai pada titik daya 23 watt. 24 watt. Nah, kalau ini disetarakan ya, setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Dia berada di daya sekitar 25-26 watt. Nah ya, dengan kombinasi kabel sakti loh ini ya, ingat. Nah, oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini coba saya pause secara acak Ripple-nya mencapai atau mendapatkan nilai 68 MV. Lumayan rendah ke ponsel Xiaomi. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Pertama, mode ponsel mati dahulu. Lihat, start dari baterai 8%, flash charging aktif. Nah, oke, biarkan ponselnya standby. Nah, ini sementara yang aktif protokol isi daya cepat DC dengan struktur daya 4,8 volt. Nah, lihat dia mengalami restart berubah ke PD 3.0. Struktur dayanya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,8 watt. Nah, ini kita lihat naik dayanya ke di atas 5 volt. Nah, ini baru dayanya mengalami kenaikan lumayan drastis. Nah, lihat 8,3 volt kali 3 ampere sama dengan 25, sekian watt. Nah, ini kalau disetarakan ya setara dengan Vivo Flash Charging 33 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang kita masuk ke Ripple. Hasil Ripple-nya coba saya pause secara acak mencapai 43 MV. Oke, sekarang saya coba saya nyalakan ponselnya untuk melihat notifikasinya apakah ada desimalnya atau tidak. Nah, lihat, start dari baterai 9% sudah nyala ponselnya, flash charging aktif, ada desimalnya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat, start dari baterai 31%, fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C yang aktif PPS tadi mencapai, ini lihat dia masih naik dayanya. Lihat dia naik. Kita tunggu sebentar ya, sampai pada titik daya maksimal dia mencapai, nah lihat, di atas 18 watt. Nah, ini kalau disetarakan di atas 18 watt itu ya setara dengan Infinix Supercharger 33 watt. Cuman yang aktif PPS, jadi dia ada desimalnya, lihat. Mencapai 24, sekian watt dengan struktur daya 8,1 volt kali 3 ampere sama dengan 20 watt maksimalnya sesuai dengan daya maksimal adapter charger ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Coba saya pause secara acak. Dia mencapai ini sebentar saya pause secara acak. Dia mencapai 32 MV, sangat rendah Ripple-nya untuk ke ponsel Infinix 100 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawaan ini menggunakan sistem charging 45 watt. Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan yang aktif protokol isi daya cepat PD 3.0 dengan struktur daya 11,7 volt kali 1,6 ampere sama dengan 18 watt. Nah, ini dia jalan menurut saya di 12 volt. Nah, jadi bisa ya digunakan untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 atau PD 45 watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini Ripple-nya coba saya pause secara acak. Nah, seperti ini. Dia menghasilkan nilai 67 MV, lumayan rendah. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang secara adapter charger bawaan dia di sini port charging ya, yaitu supportnya 36 watt atau 12 volt. Karena adapter charger ini berdasarkan tes protokol isi cepat tadi support 12 volt, maka saya menggunakan port bagian sini. Kalau port bagian sini Type-C full fungsi, mintanya 20 volt. Oke, saya hubungkan dahulu yang bagian Type-C charging 12 volt. Lihat, sudah saya hubungkan PD 3.0 yang aktif. Lihat voltasenya ya 11,8 atau saya katakan ya support 12 volt dengan struktur daya 1,2 ampere sama dengan 15 watt. Nah, bisa ya
Kenapa kok dayanya rendah? Biasanya karena laptop ini mode mati. Kalau mode hidup biasanya dia jalan di atas 20 watt. Jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop yang membutuhkan input voltase 12 volt. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini. Kalau ke laptop ini hasil Ripple-nya menurut saya cenderung tinggi. Lihat, dia mencapai 284 MV, sangat besar sekali. Tes ke powerbank Cooktek yang secara input ini membutuhkan input 90 volt. Maksud saya 90 watt ya. Namanya ultra fast input, tapi outputnya mencapai 150 watt. Oke, saya hubungkan sekarang lewat jalur PD dengan menggunakan kabel sakti. Coba. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. PD 3.0 yang aktif. Nah, lihat dayanya naik. Ternyata dia mentok di 16,9 watt. Dengan seluruh daya 11,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan 16,9 watt. Nah, ini kalau menurut saya ya masuknya dia di fast charging atau PD 18 watt ya. Coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai 30 MV. Lumayan rendah ya untuk charging ke powerbank hasil Ripple-nya. Tes speed charging ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Sebelumnya kita cek dahulu sistem charging yang ada di ponsel itel dengan menggunakan aplikasi ini. Nanti start dari baterai 2%, teknologi baterai lithium ion. Kalau di mAh kan 2% itu 100 mAh. Kemudian tingkat kesehatan baterai good, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Nah, ini ya ponsel itel. Oke, saya hubungkan sekarang. Ini saya buat mode ponsel hidup dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini. Nah, start dari baterai 2%. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, lihat dalam detik ke 26 detik dia mencapai pada daya 32 watt. Nah, cukup maksimal sekali ya. Kemampuannya di atas dari spesifikasinya dia. Realnya mencapai 32 watt pertama kali colok dalam detik ke 43 detik. Nah, lihat menggunakan adapter charger FarkVerk. Selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu, kita cek ponselnya. Sebentar ya, saya buat menggunakan aplikasi saja biar jelas. Nah, lihat ini dalam waktu 30 menit terisi 52%. Nah, ini menunjukkan sebuah speed charging kelasnya super. Nah ya, karena dalam waktu 30 menit terisi 52%, kapasitas baterainya ingat 5000 mAh. Oke, sekarang kita ke ini stop kontak. Tadi pertama kali colok sekitar di 30 wattan. Sekarang dalam waktu 30 menit tersisa daya 23 watt. Anggap turun sekitar 10 watt. Nah ya, sejak pertama kali colok standar lah ya kalau menurut saya. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, lihat ini sebentar. Nah, lihat ini dia coba saya buat seperti ini biar jelas. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata temperaturnya mencapai lihat ini mencapai 52-53. Masih dalam kategori panas tapi belum terlalu sangat menyengat. Lihat di 52 derajat Celcius. Coba saya pegang. Panas tapi belum menyengat. Saya rasakan ini masih dalam kategori aman. Tidak ada masalah temperatur segini ya. Ingat, adapter charger 25 watt versus ponsel 40 watt. Panas wajar, tidak ada masalah. Yang penting tidak drop. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ponselnya. Lihat ini, temperatur ponsel normal ya ini di sekitar 37. Nah, lihat ini 37, 38. Hangat normal. Coba saya pegang. Hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam lebih 10 menit telah berlalu. Coba saya stop dahulu timernya. Nah, kita cek ponselnya. Saya melihat menggunakan aplikasi ya untuk mempermudah. Nah, lihat ini sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 10 menit. Secara mAh juga sudah terisi 5000 mAh. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger FarkVerk PD 25 watt. Nah, ini lihat nih, tapi saya tes dengan menggunakan USB rotor inersi menghasilkan sebuah nilai PD 22 watt. Beda seperti yang ada di tulisan, tapi saya tes langsung ke ponsel menghasilkan output daya 25 watt tadi ke itel RS4 ini yang support 45 watt fast charge-nya
adaptor charger ini mampu jalan 20 Watt di itel RS4. Agak membingungkan, tapi saya lebih percaya pada tes langsung ke ponselnya. Lalu dari sisi kemampuan fast charging juga cukup bagus sekali. Tadi ada sekitar 18 alat tes, mulai dari ponsel, laptop, ataupun powerbank, menunjukkan sebagian besar support fast charging. Tadi yang tidak support cuma ada 3 dari 18 alat tes, yaitu ke Vivo 18 Watt, Huawei 22,5 Watt, ke Samsung 20 Watt dia tidak support fast charging. Selebihnya yang 15 alat tes semuanya support. Dari sisi speed charging juga cukup bagus sekali ya adaptor charger ini. Tadi saya tes ke ponsel itel RS4 ini. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Nah, menurut saya speed charging seperti itu menunjukkan sebuah kelas yang benar-benar kelas super atau setara dengan adaptor charger bawaan itel RS4 ini. Dengan temperatur wajar karena adaptor charger 20 Watt versus ponsel 40 Watt dia panas hasil temperaturnya. Tapi tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Panasnya menurut saya belum panas menyengat, di area sekitar 50 derajat Celcius. Dari sisi kelemahan adaptor charger ini, ketika ditempelkan ke magnet, dia nempel magnet. Nah, setara dengan adaptor charger polosan. Lalu dari sisi ripple, kadang beberapa charging ke device menghasilkan ripple yang lumayan tinggi. Tadi misalnya ke laptop Advance Soulmate X menghasilkan nilai ripple di atas 200 mV, tapi wajar ya mengingat harga. Nah, lalu dari sisi ripple yang sangat rendah juga ada, misalnya tadi ke Samsung ataupun Xiaomi ataupun ke Vivo juga menghasilkan ripple yang rendah. Tapi kalau menurut saya secara keseluruhan hasil ripple-nya lebih banyak rendahnya daripada tinggi. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adaptor charger FireFirek WD 25 Watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli adaptor charger FireFirek WD 25 Watt ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.